Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial selanjutnya, yaitu terkait dengan bagaimana cara mengisi evaluasi diri untuk akreditasi jurnal ke Arjuna atau ke Sinta. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan akreditasi secara online melalui website Arjuna. Baik, untuk lebih jelasnya ikuti tutorial saya selanjutnya. Yang pertama, silakan buka browser Anda. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa ketika jurnal kita sudah memenuhi syarat, maka silahkan mengajukan akreditasi melalui Arjuna. Nah, silahkan klik di sini, Arjuna arjuna.ristekbrin.go.id. Nah, silakan buka, maka akan terbuka halaman websitenya seperti ini. Nah, di sini silakan lihat, ada banyak informasi, ya, silakan dibaca-baca. Kemudian di menu atas ada petunjuk, ya, ada mekanisme akreditasi, peraturan akreditasi, pedoman akreditasi, panduan editorial. Silakan juga dipelajari di situ. Nah, kemudian karena kita mau mengajukan jurnal yang kita kelola, maka silakan klik login, ya, di sini. Kemudian setelah klik login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ingat, jika belum pernah membuat akun untuk mengajukan akreditasi ini, maka terlebih dahulu wajib untuk melakukan pendaftaran. Maka silahkan klik menu daftar, ya. Nah, silahkan klik seperti ini, maka akan muncul form selanjutnya yang akan diisi, ya, seperti ini. Namun untuk pendaftaran ini saya tidak memberi contoh, ya, karena ini saya sudah membuat akun sebelumnya, sehingga saya sisa langsung masuk aja. Nah, jika teman-teman belum punya akun, silahkan ikuti petunjuk ini, saya kira mudah kok. Oke, saya klik masuk. Nah, silahkan masukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Oke, saya sudah buat. Nah, setelah masukkan password, ya, silahkan klik masuk. Akan menunggu. Nah, ini tampilan awal ketika sudah login di akun. Ini ada identitas, ya, sebagai pengusul, Nah, langkah pertama, ya, silakan ubah dulu profil teman-teman sesuai dengan aslinya, ya, seperti ini. Silakan diubah nama lengkap, nama institusi, dan seterusnya bidang. Nah, bidang ini bisa ditambahkan di sini. Misalnya mau di bidang pendidikan, maka silakan pilih dulu ilmu sosial, ya. Kalau mau memilih bidang pendidikan, ilmu sosial, terus cari pendidikan, ya. Di sini akan muncul list, ya. Nah, kenapa di sini tidak ada muncul lagi menu pendidikan? Karena saya sudah menambahkannya di sini. Tapi jika belum menambahkan, pasti ada di bidang pendidikan di bagian bidang sosial. Selanjutnya, setelah ini lengkap biodata teman-teman, ya, ini foto untuk mau mengubah foto profilan. Setelah itu klik simpan. Oke. Nah, setelah tersimpan, maka silakan menuju ke menu, ya, ini ada beberapa menu. Ini untuk mengelola terbitan,
kemudian untuk mengelola usulan penilaian. Ya, ini untuk menu bantuan dan ini untuk logout. Nah, yang pertama kita menuju ke menu kelola terbitan. Nah, kita klik ya di daftar terbitan ini. Nah, di sini kelihatan ya masih kosong. Artinya saya belum pernah mengajukan akreditasi menggunakan akun saya saat ini. Nah, caranya untuk memasukkan jurnal kita ke sini ya silakan klik tombol tambah jurnal. Tapi ini syaratnya ya harus sudah terindeks dengan Garuda. Kita klik tambah. Nah, ini juga muncul pemberitahuan bahwa jurnal harus sudah terdaftar di situs Garuda. Jadi kita tidak bisa mengajukan atau jurnal kita tidak bisa muncul di sini sebelum terindeks Garuda. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi kalau teman-teman pengelola jurnal belum terindeks dengan Garuda, maka lakukan dulu pengajuan pengindexing artikel di atau jurnal di Garuda. Nah, jika sudah terindeks Garuda, maka selanjutnya kita tinggal diminta untuk memasukkan EISSN elektronik ya, ISSN. Nah, silakan buka jurnal teman-teman untuk melihat data EISSN seperti ini. Nah, di bagian informasi itu ada online ISSN. Nah, silakan di copy saja itu seperti ini. Copy lalu masukkan paste di sini atau paste atau tempel ya seperti ini. Nah, jika sudah masuk di sini ya silakan cek EISSN. Jika sudah terdaftar di Garuda, terindeks di Garuda, maka secara otomatis akan mencari. Nah, ini kita cek, nah, kita lihat. Nah, berarti jurnal saya sudah terindeks di Garuda karena sudah muncul di sini. Ya, sudah muncul di biodatanya. Nah, jika sudah benar jurnal yang kita akan masukkan itu sesuai, kita tinggal mengklik tambah. Nah, untuk melanjutkan. Oke, silakan. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi. Ya, jika tidak mau melanjutkan silakan klik batal, jika ingin melanjutkan silakan klik tambah. Saya klik tambah. Nah, maka akan masuk jurnal kita ke sini. Nah, ini identitasnya ya belum lengkap ya, seperti logo. Nah, boleh ditambah logo. Nah, jika ingin mengubah ya terlebih dahulu harus dilengkapi dulu data isi. Caranya yang pertama ubah logo, klik ubah, kemudian unggah ya di sini cari logo yang valid seperti JPG, PNG dan JPEG. Ya, itu ada 3 jenis ya. Oke, saya masukkan. Setelah itu unggah. Oke, nah ini sudah masuk. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan perubahan lagi adalah di sini ya, edit ya. Klik yang tanda strip ini, ada 4 strip ya. Nah, setelah itu edit jurnal. Nah, di sini ada beberapa menu. Data jurnal, borang akreditasi, ganti pick, hapus dan seterusnya. Nah, kita akan mengedit ya. Oke. Nah, setelah kita edit ya pastikan nama penerbit sesuai nama di jurnal. Kita cek. Nah, ternyata berbeda ya. Berarti kita akan ubah. Oke, kita ganti ini bel kan seperti. Nah, selanjutnya kita mau menambah bidang jurnal. Bidang jurnal ini apa? Kita sesuaikan dengan bidang jurnal masing-masing. Klik bidang, terus pilih ilmu sosial jika jurnal teman-teman pendidikan, karena di sini ini tidak ada ya bidang pendidikan. Nah, makanya kita pilih ilmu sosial, terus kita cari di sini pendidikan.
Ya, di bagian sini ada. Setelah itu sudah benar, klik tambah bidang. Oke, ini sudah ada ya. Saya pikir ya bisa, ini sudah cukup. Jika sudah cukup, nah ini ada menu di bawah jika mau mensinkronkan antara dari Garuda ke Arjuna. Boleh, tapi kita sudah lakukan tadi. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini kita perhatikan frekuensi terbitan. Frekuensi terbitan jika terisi 1 bulanan berarti tiap bulan terbit. Nah, ternyata tidak sesuai juga dengan data di sini. Ya, karena saya Januari, Maret, Mei, Juli dan seterusnya berarti 2 bulanan di sini. Oke, kita ubah. Kalau jurnal teman-teman hanya menerbitkan 2 kali setahun, maka pilih 6 bulanan. Oke, ya disesuaikan. Kemudian alamatnya sesuai di jurnalnya. Oke, berarti di sini sudah sesuai. Oke, selanjutnya Indonesia. Kemudian negaranya, tempat pengelolanya di mana. Saya sesuaikan Oke, selanjutnya dipastikan di bagian ini jurnal linknya ya usaha dipastikan jangan mati ya. Kontar, viewer, Google Scholar, kemudian pengindeks jika ada saya cek. Nah, saya punya itu. Nah, ini saya copy linknya saja, masuk ke sini. Nah, kemudian statistik ya boleh, tidak wajib juga boleh karena sudah ada statistik di sini. Gunakan stat counter atau ini. Nah, selanjutnya URL publikasi, URL etika publikasi. URL etika publikasi silakan cek di menu jurnal polisi atau kebijakan jurnal. Nah, ini ada etika publikasi. Kita copy linknya, masukkan ke sini. Selanjutnya statistik URL boleh masukkan ini ya, boleh ya, stat counter seperti ini boleh juga, tidak, karena ini tidak wajib ya. Nah, selanjutnya OAI seperti ini, kemudian DOI jurnal. OAI ini ya alamat jurnalnya, terus tambahi belakangnya OAI. Setelah dipastikan benar, silakan klik simpan. Oke. Nah, jurnal kita sudah kita lengkapi identitasnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai melengkapi semua identitasnya di sini, boleh melihat ya jurnalnya seperti apa. Ini jika sudah lengkap ya, silakan kembali dan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan borang akreditasi. Nah, borang akreditasi boleh dilanjutkan. Klik ya, seperti itu. Nah, syarat kedua selanjutnya silakan buka evaluasi diri sebelumnya yang telah dibuat untuk memudahkan pengisian borang usulan akreditasi jurnal via Arjuna. Nah, saya sudah mengisi evaluasi diri untuk jurnal ini, yaitu nanti memudahkan dalam pengisian borang secara online. Nah, sini saya sudah mengisinya. Oke. Ini nanti kita diminta untuk memasukkan username dan password editor ya, ingat. Nah, bukan jurnal manager, tapi yang diminta adalah
username editor dan kata sandi editor di OJS kita. Nah, ini fungsinya ya sebagai admin nanti untuk memverifikasi apakah jurnal kita layak atau tidak, sehingga kita berikan akses. Oke, saya masukkan. Oke, selanjutnya klik simpan. Oke, nah jika sudah seperti ini data usulan baru berhasil diperbaharui. Nah, draft usulan akreditasi jurnal ini sudah ada tambahan ya. Kita cek ya, daftar terbitan sudah ada. Kemudian draft usulan. Nah, draft usulan juga sudah muncul. Ya, ini belum kita lakukan evaluasi diri. Ya, sudah ada tanggal usulan dan seterusnya. Nah, di bagian sini ini siap akreditasi ya, jangan diklik dulu sebelum yang lainnya sudah lengkap. Ya. Nah, pertama kita bisa lihat di bagian sini, ini ya untuk mengubah password editor dan username editor. Oke, nah itu dipastikan benar. Nah, selanjutnya untuk mengisi evaluasi diri silahkan klik di bagian sini. Evaluasi diri ini yang ikon ada gambar orang ini untuk memasukkan data evaluasi diri. Nah, evaluasi dirinya ini di sini ya. Evaluasi dirinya ada 8 item ya. Nah, ini untuk memudahkannya karena kita sebelumnya sudah melakukan pengisian evaluasi diri dalam bentuk format ini, maka tinggal kita copy paste saja ya, atau contoh, jadi supaya kita tidak berlama-lama di sini ya, saya bagi 2 layar aja biar mudah. Ini nah, kemudian ini saya kecilkan di sebelah sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan klik evaluasi diri ya. Kita lihat aja di sini. Oke, seperti ini. Jadi kita tinggal memindah aja dari sini. Nah, kita tinggal memindah. Misalnya di nomor 1 apa di sini. Nah, jadi disesuaikan seperti itu. Jadi silahkan klik. Nah, karena ini ada 4 pilihan, di sini juga ada 4, 1 2 3 4 ya, mulai dari angka 3 2 1 0. Nah, silahkan sesuaikan. Lalu jika sudah mencentang sesuai data evaluasi dirinya, silahkan klik simpan dan lanjutkan. Nah, oke, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 2 ya. Nah, ini Pranata penerbit ya, disesuaikan juga. Oke, selanjutnya simpan dan lanjutkan. Selanjutnya kita berada di ketiga. Nah, ketiga ini disesuaikan lagi ya. Oke, selanjutnya nomor 2 1. Oke, 3. Oke, 1. Selanjutnya klik simpan dan lanjutkan. Nah, sudah di bagian 7. Di bagian 7 ini ada 4 pilihan. Nah, apa namanya, evaluasi diri atau boran evaluasi diri sudah selesai ya. Jadi sangat singkat karena kita sudah melakukan evaluasi diri sebelumnya, tinggal kita salin masuk ke sini.
Nah, ini kalau sudah berada di posisi ini, sudah ada notifikasi evaluasi diri jurnal sudah selesai. Silakan klik kembali. Oke. Nah, ini sudah ada nilainya ya untuk posisi sekarang ini. Ya, usulan kita itu diterima atau tidak itu tergantung tim asesornya nanti. Nah, jika sudah dievaluasi di sini, langkah selanjutnya adalah tambahkan isu yang akan dievaluasi. Ini tambah isu. Yang pertama, nama isunya ya, link isunya di sini bisa dilihat. Oke, ini misalnya volume 1 nomor 1 ya. Jadi ditambahkan link di sini. Kemudian judul ya opsional, volume 1 nomor 1 terbitan 2020. Ingat, ini bukan angka Romawi ya diisikan di sini, tapi angka. Selanjutnya tambah. Nah, ini sudah ada volume 1 nomor 1. Oke. Ini juga bisa ditambahkan di sini, misalnya April, boleh coba kita. Nah, berarti April volume 1 nomor 1 2020. Selanjutnya isu 2. Oke. Kita tambah di sini. Selanjutnya Juli. Kemudian volume 1 nomor 2 2020. Ini dan tambah. Oke, selanjutnya isu 3 Oktober. Tambah lagi. Ini. Kemudian volume 3, maksud saya volume 1 nomor 3 tahun 2020. Jadi sudah ada 3. Nah, selanjutnya volume ya, kita masukkan aja ini. Ini ya, Januari volume 2 nomor 1 2021. Karena jurnal saya di tahun 2021 ya baru mulai 2 bulanan, makanya berbeda dengan tahun 2020 ya, frekuensinya berbeda karena ada perubahan di tahun 2021. Tambahkan. Kemudian selanjutnya Maret. Kemudian volume 2 nomor 2 2021. Selanjutnya masih ada ini volume 2 nomor 3 2021. Nah, kita cek ya, pasti kebetulan ini saya sudah 6 ya sebelum saya ajukan akreditasi, maka ya kita masukkan aja di sini. Nanti tim yang akan menilai. Nah, untuk isunya sudah kita masukkan ya seperti ini. Oke, sudah ya.
pastikan. Nah, jika sudah lengkap semua ya, sudah pastikan username jurnal dan ya username editor ya sudah benar, kemudian evaluasi diri sudah selesai ya, kita isi semua, kemudian isunya juga sudah diisi semua, berarti jurnal kita sudah siap untuk dilanjutkan. Nah, untuk langkah selanjutnya silakan klik siap ya, seperti ini. Siap akreditasi jika sudah dipastikan ini, tapi kalau tidak ingin ya silakan dihapus. Nah, kita klik siap untuk akreditasi. Nah, sini ada pernyataan ya. Nah, seperti di di lembar depan ini ya, pernyataan ini di forma evaluasi diri yang sudah saya buat. Nah, jika belum punya forma evaluasi diri ini, bisa dilihat di video saya sebelumnya terkait cara evaluasi diri. Kita klik ya, apakah sudah mencantumkan ASN yang benar ya, jika iya oke. Apakah jurnal memiliki DOI yang aktif? Oke, jadi ini pastikan DOI-nya aktif ya, artinya ketika diklik tidak error, itu dipastikan. Kemudian sudah terbit minimal 2 tahun terakhir berurutan. Oke. Kemudian setiap tahun minimal 2 terbitan per isu. Oke. Kemudian setiap terbitan minimal 5 artikel ya. Oke. Kemudian situs tercantumkan pernyataan etika publikasi. Oke, ya ini ya harus disiapkan semua. Jika sudah ya seperti ini, silahkan klik submit ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini artinya proses berhasil, jurnal sedang dalam proses akreditasi ya, ini sudah ada. Nah, selanjutnya ya sudah tidak ada di draft ini ya, ini sudah tidak ada lagi di draft, sudah tidak ada. Selanjutnya silahkan pantau aja secara berkala di sini ya. Nah, silahkan pantau secara berkala ya. Oke, nah, nanti akan kelihatan sini prosesnya sampai terbit SK akreditasi jika memang memenuhi syarat ya, di situ aja. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, itu artinya pengajuan kita sudah berhasil. Tinggal kita menunggu informasi dan mengecek akun kita secara berkala. Oke, saya kira itu tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.